Gue pernah bahas mengenai perangnya TikTok Shop versus Tanah Abang. Di mana posisi gue? TikTok. Gue kenceng tuh di situ tuh. Wah, lu antek-antek lo, Cina lo, dan lain sebagainya. Gue dibilang kayak begitu gitu ya. Padahal untuk membantu program pemerintah untuk menekan angka pengangguran, memperbanyak lapangan pekerjaan, versi gue justru bukan ditambah mikronya, tapi yang benar, kenapa sih nggak dieskalasi? Iya. Caranya gue gimana? Berarti gue harus bijak. Keidealisan tadi, gue belajar retorika, neuroscience, neurolinguistic programming, NLP. agar bisa menyederhanakan hal yang sulit. Iya. Biar apa? Di tahun 2017 lah ya. Jadi waktu itu jatuh-jatuhnya gue sebenarnya di situ. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue mau mulai dengan membacakan pantun dulu sebelum memperkenalkan siapa yang hadir depan gue. Mancing ikan di pinggir kali. Cakep. Dapat ikan besar sekali. Cakep. Big Thinker selalu kreatif dan berani. Kasih solusi biar hidup lebih berarti. Mantap. Ya, jadi gak perlu gue kenalin lagi ya. Udah gue sebut dari siapa. Siap. Welcome dari. Siap. Terima kasih udah diundang nih. Gue penasaran. Bukan dalam perjalanan lu. Tapi gue pengen ngulik sesuatu yang mungkin lebih dekat ke dalam hati lu, bro. Lu pernah nggak melewati masa-masa yang lu yakin sama something, tapi everything just messed up, dan lu kelimpungan sendiri? Iyalah. Nah itu lu cerita dong. Karena itu gimana lu punya coping mechanism seorang Derry, bro. Wah banyak yang Oke, gue mundur lebih ngegas dikit ya. Iya. Lu adalah, jadi gue yakin audiens tuh harus tahu orang itu kalau berani sharing karena dia pernah ngelewatin masa dia jadi dungu. Iya. Dia menjadi dungu, dia mencari. Dari situ dia berani share. Gue tuh tahu karena gue udah ngelewatin ini. Nah gue pengen audiens tuh ngelihat sisi lo, go back to the dungu side and then come to the intelligent side. Pertanyaannya berat. Baru pertama kali gue ditanya seperti ini nih. Oke. Biasanya langsung how to. Gimana sih cara bangunnya gitu kan? Langsung solusi biasanya kan. Sekarang berangkatnya dari problem nih. Jadi memang gini. Kenapa gue banyak musuhnya? Wah, dari segi komen netizen apa segala macamnya. Karena betul kita tahu sesuatu, tapi gue nggak suka orang yang diplomatis. Sifatnya itu. Sehingga begitu ada satu yang benar salah ya, versi gue loh ya, kayaknya pengen gue dobrak. Kenapa? Karena gue melalui itu. Nah, cuma bahayanya adalah gue nggak ngerasa paling kayaknya kesannya tuh gue membawa kabar baru, membawa kabar berita, gue akan penolong umat. Bukan. Tapi yang mau gue sampaikan di sini pasti nanti ujung-ujungnya adalah apakah gue too early apa enggak? Kecepatan nggak gue nyampeinnya? Jadi gini, di tahun 2005 sebenarnya gue udah masuk di ruang siaran ya, di media gitu ya, 2005. Nah, gue sering mengatakan bahwa privilege-nya orang-orang media itu kayak seakan-akan kita tahu 10 tahun ke depan mau ngapain. Ini bahasa media yang versi gue loh ya. Nah, sehingga banyak hal-hal yang kita baca sekarang di tahun 2024 tentang stage, hook, apa tuh sebut aja Macam-macam, gaya-gaya stage, gitu ya. hook, and then controversial, and then validation, and then clarification, flexing, ya. apapun itu lah ya. Nah kita tuh dulu udah pakai kayak begitu-begitu karena di orang media itu gimana caranya 3 detik sampai 5 detik pertama itu menentukan apa yang kita sampaikan. Nah itu tuh kita udah pakai itu di tahun itu. Nah sehingga bahasa apresiasi buat teman-teman media, kita pintar lebih cepat. Kecepatan pintar gitu. Karena kan kita tiap hari kan pasti selalu ngegali kan, ada apa sih trennya, ada apa sih ke depan gitu ya. Nah makanya ketika berjalan, gue bangkrut berkali-kali, gue gagal berkali-kali dan lain sebagainya. Nah itu kita udah dapatin duluan tuh, gimana cara memecahinnya, gimana cara untuk gue bangkitnya dan seterusnya. Nah makanya gue berani sharing. Kenapa gue berani sharing di tahun 2024 yang sebetulnya sekarang lagi gue sharing itu, disclaimer gue bukan cenayang, gue bukan dukun nih. Di tahun sekarang ini, kenapa akhirnya gue mungkin setengah atau banyak lah diserang sama netizen terkait yang gue sampaikan ini, seakan-akan gue tuh robot di tahun 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Makanya gue banyak diserang sama mereka. Nah, apa itu maksudnya contohnya?
Gue pernah bahas mengenai perangnya TikTok Shop versus Tanah Abang. Di mana posisi gue? TikTok. Iya. Gue kenceng tuh di situ tuh. Iya. Wah, lu antek-antek lo, Cina lo, dan lain sebagainya. Gue dibilang kayak begitu gitu. Iya. Nah, padahal sebenarnya simpel aja. Kenapa sih kalian nggak mau adaptif? Oke. Kayak kemarin kan ada taksi biru tiba-tiba di tahun 2014-2015 hadirnya. Ada yang hijau. Ada yang hijau, ya terus online. ada yang kuning. Iya kan? Akhirnya diserang tuh. Iya. Akhirnya dia coba untuk masuk pelan-pelan, adaptif, ngeblend juga kok sekarang. Gitu. Iya. Nah makanya kalau tadi pertanyaan adalah kenapa lo berani sharing dan udah ngelewatin, mungkin bahasa kesimpulannya gini kali ya. Sharing gue lakuin, bangkrut gue laluin, plus privilege orang-orang media yang peta ke depan kita harus sudah tahu lebih duluan. Nah itulah makanya gue berani katakan ke teman-teman semua, ekosistem sudah berubah, marketing sudah berkembang. Oke. Nah Versi Derry yang dulu, kembali ke kotak versi Derry yang dungu, bukan yang pinter ya. Yang dungu nih, berarti masih belajar. iya, Gitu, masih melewati struggle like shit man, why this happen? Like lu pernah di fase itu, betul? pastilah. Oke. Sekarang dari yang itu, karena gue lagi mau relate ke audience yang lagi di fase dia tuh sebenarnya lagi di shit man, what should I do? Tapi dia sok tahu. Ini intinya untuk mendidik, ya kan? Lu pada saat itu seberapa gigihnya you go out, kan orang tuh kejebak di dua bro, idealisme sama realis. Iya. Are you the idealist type or you pernah di idealist version? Oh pastilah idealisnya. Iya. What made you shift to a realistic person? Karena gue butuh makan. Itu. Gila, gue apa adanya banget ya. Itu, ya. Jadi bukan berarti orang kalau menjawab seperti ini bukan berarti wah dia tidak mengikuti fatwa, tidak mengikuti aturan. No. Itu udah bukan bahas ke situ. Tapi orang kadang-kadang perlu understand that when you are in deep shit. Gue dulu tuh idealis banget ya orangnya. Apalagi orang media dan lain sebagainya. Pokoknya ya A, B, gue tahu kok semuanya. Orang 5 tahun ke depan juga kita tahu petanya kayak gimana. Nah, cuma gini, menarik. Di Indonesia, datanya memang bukti dari 64,7 juta sampai 65 juta UMKM di negeri kita yang terus justru malah seakan-akan ditambah. Padahal untuk membantu program pemerintah untuk menekan angka pengangguran, memperbanyak lapangan pekerjaan, versi gua justru bukan ditambah mikronya. Mau sampai kapan mau ditambah lagi sampai 100 juta? Ya kan? Tapi yang benar versi gua adalah kenapa sih nggak dieskalasi? Iya. Ditambah betul ada peluang untuk menekan angka pengangguran karena dengan adanya banyak pertambahan otomatis ada membuka lapangan pekerjaan. Betul. Tapi coba kita bandingkan dengan kenapa nggak dieskalasi Iya. si UMKM-nya? Iya. Ditambah pertanyaan gua, orang yang jualan mie ayam, bakso, somai, yakin akan ada manajer keuangan di situ? Nggak ada. Nah, mendingan dia kerjain semuanya sendiri. Yes. Oke. Nah, kalau dinaikin, dieskalasi, otomatis bisnisnya dia kan revenue-nya lebih besar, bertambah, pasti dia nge-hire orang. Iya. Nah, itu cara ampuhnya seperti itu. Nah, di situ gue sadar kenapa di momen yang paling terburuknya tadi seputar pernah kalau separah-parahnya idealis apa segala macamnya, gue mikir gini. Oh, oke. Berarti kalau dengan pola yang seperti ini, maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Kenapa akhirnya jadinya orang bukan niat belajar untuk mengeskalasi bisnisnya, tapi akhirnya buka bakso lagi, mie ayam lagi, nggak maksud untuk merendahkan ya. Iya. Ya, itu cerminan nih bahwa kalau kita mau idealis, agak berat di negeri ini. Iya. Karena konsumennya isinya orang-orang yang, apa bahasanya ya? Apa nih? Nggak mau Cuplis, ceplos. intinya terlalu idealis nggak dimakan lah. Iya. Nggak dimakan sama mereka karena cerminannya kan IQ rata-rata kita kan 70-80 kan. Makanya kenapa konten flexing laku. Makanya Karena keponya tinggi bro. Keponya tinggi. I'm curious, how did you make money? Kalau kita ya, gue pernah datang dari sebuah society di mana kalau nongkrong itu ngomonginnya tuh, lihat tuh si A mendadak kaya, gimana ya dia jadi kaya? Nah, itu kan. Gue tuh dengerin ngomongan kayak begitu, gue males. Gue males bukan karena lo kepo kenapa gimana dia jadi kaya,
Tapi gue lebih prefer dengerin orang yang sukses itu menceritakan what made him believe in his vision. Susah, orang-orang kayak begitu dikit masalahnya tuh, jadi ngomong deh gue tuh. Dikit. Gak apa-apa, ngomong aja. Iya, makanya ketika tadi dibilang bahwa kayak Di sini tuh ntar di-cut bro, tenang nih. enggak, gue ngomong aja udah, nggak usah di-cut. Jadi artinya pada dasarnya akan realistis. Tinggal nunggu waktunya aja. Tinggal nunggu waktu. Udah tunggu ya tinggal nunggu aja. Jadi mau kayak gimana pun pada kesana. Nah, makanya banyak sekali belief yang ke-shake ya dari leadership yang tadinya ngomong A begitu dia jadi B karena tadinya idealis jadi realis ya. gue punya satu kabar nih ya terkait ini agak tajam nih gue. Justru malah ini mengapresiasi buat orang-orang ini. Lo tau nggak? Ini gue buka nih di sini nih pertama nih. Kan gue bergaul sama orang-orang pejabat-pejabat ya. Ya alhamdulillah gue bisa dekat sama para menteri-menteri apa segala macam. Lu lihat kan tampilan-tampilan yang ada di luaran sana di sosial media. Seakan-akan mungkin orang-orang tersebut, orang-orang yang menteri, pejabat ini kayaknya seakan-akan melakukan hal bodoh. Ngapain sih lu kayak gitu buat kebijakan gitu ya? Atau ngapain sih lu ngomong begitu di media? Oke. Tapi sebenarnya di balik itu semua gue ngobrol sama mereka. Pinternya luar biasa. Sadisnya luar biasa. Tapi kalau message-nya disampaikan dengan cara yang terlalu birokratis, terlalu edukatif dan lain sebagainya, kagak nyambung. Betul. Ini gue buka aja di sini. Kagak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Makanya tiba-tiba kayak Indozone atau mungkin TV One berita-beritanya kayak, kan krisis pangan melanda, dairy .2, nanam cabai aja di belakang rumah, kan gitu kan? Itu dong. Ngerti gak sih maksud gue? Gitu kan? Kok gini sih sekelas lu ngomong gitu kan? Resesi sebentar lagi akan datang di Indonesia, dairy .2 gitu kan. Makanya jangan kebanyakan jajan. Kan gitu gini kan? sih lu ngomong gitu. Iya kan? Orang kayak lu kok ngomongnya kayak begini. Iya gitu. kan? Ya terpaksa biar lu paham. Udah masa idealis makanya. Nah, dalam tanda kutip ya. Nah, caranya gue gimana? Berarti gue harus bijak. Keidealisan tadi, gue belajar retorika, gue belajar neuroscience, gue belajar neurolinguistic programming, NLP, agar bisa menyederhanakan hal yang sulit. Biar apa? Biar di tengah-tengah moderat. Gue nggak mau ngilangin idealis gue. Triknya nih, nggak mau gue ngilangin idealis gue, biar kelihatan gue tetap dipandang value bla 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 bla. Tapi sementara message yang harus gue sampaikan kepada orang-orang yang pengen tujuannya self improvement, self development, apapun itu bentuknya, tapi dengan cara yang gampang diterima, ya udah, karena realistisnya dia nggak pengen diajak berubah sih masalahnya bro. Gimana ya bahasanya? Dan memang not many people punya kemampuan untuk mendengarkan kenyataan yang tidak enak. Jadi everybody is looking for membaca message yang mengenakan, mendengar berita yang mengenakan, hopeful, yang memberi harapan, bukan memberi kenyataan, karena kenyataan itu kan konsepnya dua, fight or freeze. Tapi kalau di sini misalnya siap-siap tahun depan akan ada resesi, wah udah pada mikirnya ini gimana gitu kan. Nah ini kan barusan ada tanda kutip, gitu kan. And everybody who knows that there is potential udah melakukan langkah-langkah mitigasi. Tapi yang enggak, kok negara kayak begini, ngomonginnya kayak begini, bikin rakyatnya nggak tenang. So you want the government to lie, or you want the government to tell you the truth, or you want the government to tell you stories? Wah gila, berat. Iya kan? Nah itu makanya kalau tadi balik ke back to media. Kotak pertanyaan tadi adalah seburuk apapun waktu yang gue lakuin waktu itu, pikiran gue adalah gimana caranya biar nggak hilang tuh idealismenya, tapi gue tetap harus realistis karena gue butuh makan, karena gue butuh ini dan lain sebagainya. Nah, lu tadi sempat tanya ya, titik terendahnya apa gimana? I was asking kenapa lu, banyak orang kalau udah masuk ke dalam kotak, kalau gue ngomong gini, gue pernah di fase yang gue merasa anjrit gue bego banget ya. Gue dari dulu yakin gue bisa begini, hasilnya semuanya kacau.
Gak ada satupun sesuai what I thought it will be. Dan di situ gue menyadari bahwa gue itu entah kurang informasi, terkungkung dalam satu gang. Jadi lu nggak lihat jalan besarnya, lu di gang aja, cara otak lu bekerja gitu. Tapi karena gue punya fear of failing yang sangat kuat, bro, membuat gue jadi orang yang I wanna learn so many things. I wanna go beyond. Nah itu maksud gue shifting dari fase dungu menjadi fase pribadi yang open to information, open to all kind of possibilities. Di tahun 2017 lah ya. Jadi waktu itu jatuh-jatuhnya gue sebenarnya di situ. Jadi punya duit banyak, ya udah langsung aja kita buka di Tamrin City, toko bayi dan lain sebagainya. Hasil dari nabung 2005 sampai 2017 ngeband, penyiar radio. Oh ya itu ya. 12 years. Iya, nah sehingga begitu gue coba nabung apa segala macamnya, yang gue biasanya cuma kerja sama orang tapi harus berhadapan sama konsumen. Karena kan waktu itu kan gue kerja, ya perusahaan gue aja yang berhadapan sama konsumen kan. Ya gue kan nggak peduli itu, yang penting gue digaji, yang penting gue dapat duit apa segala macamnya. Nah titik terparahnya adalah ketika waktu itu pas bangkrut karena gue nggak tahu siapa audiens gue. Nah sampai akhirnya lo percaya nggak? Gue naik motor, duit tinggal 12.000, rantai putus, Astrea Grand waktu itu. Nah itu gue alamin, gue ngerasain betul tuh. Nah abis itu. Were you married that time? Oh iya. You were married. Kan married. And you had kid. Oh 2016 lu married. Oh shit, 1 year after marriage. Iya. Mantap nggak tuh? Itu kacau tuh. Seru ya. Nah itu titik terendahnya tuh. Dan masih mempertahankan idealisme. Makanya ini menarik, pertanyaan lu bagus banget, idealis sama realistis gitu ya. Nah idealisnya pokoknya gue yakin gue bisa. Nah nanti ada di ujung obrolan sebenarnya gue mau ngasih tahu kenapa akhirnya gue juga sangat into sama marketing. Ini awal mulai dari sini nih. Nah habis itu apapun lah, nasi pakai kecap doang, nasi pakai garam doang gitu, yang mungkin teman-teman pernah dengar cerita itu dan ternyata gue juga ngalamin gitu. Iya. Karena udah habis-habisan. Nah ternyata turning point ya, shiftingnya dan lain sebagainya ketika gue kenal audience di tahun mungkin 2019 lah ya, mungkin ya 2 tahun setelah terpuruk-terpuruknya, yaitu belajar dari seseorang yang waktu itu sempat ngajarin tahun 1940 Amerika menang perang dunia. Apa definisi negara menang? Definisi negara menang adalah dia daya beli meningkat, pengangguran gak ada mungkin kecil, lapangan pekerjaan ada di mana, kebuka apa segala macamnya, daya beli tinggi. Tapi mungkin bahasa kasarannya setelah 20 tahun congkak menjadi negara menang perang dunia, akhirnya 1960-an itu Amerika mengalami krisis. Di saat itu, nah ternyata daya beli menurun. Apa definisi negara krisis? Pengangguran di mana-mana dan seterusnya. Nah disitulah akhirnya ditemukan satu marketing yang memang bukan lagi ngomongin tentang produknya. Ini kopi, gampang kan belinya, kan lu punya duit kan beli aja kopi. Ini tab, ini mikrofon. Nah di saat itu di tahun 1960 nggak semudah itu. Ini kopi gue beli, nggak, manfaat buat gue apa? Selalu orang-orang yang duitnya dikit terus ada penawaran pasti dia nanya kan, manfaat gue apa kalau gue ikutan e-course ini? Kan kayak gitu kan. Nah ternyata marketing 2.0, marketing 2.0, marketing era kedua itu ditemukan gitu oleh banyak profesor gitu kan. Ya salah satunya Profesor Philip Kotler apa segala macamnya. Nah jadi orang beli bukan karena produknya tapi karena manfaatnya buat gue apa. Gue diomongin orang gak ya? Gue dipeluk sama istri gak ya? Gue dianggap sukses gak ya? Nah di situ-situlah. Jadi, that's when Rolex came out with the watch, with that concept, if you wear it you feel successful. Yes. Iya kan? Itu cikal bakalnya. Nah akhirnya nih kawin nih antara idealisme sama new ecosystem. Jadi gue harus turunin idealisme gue, ngelihat ekosistem dan cek audience. Nah, akhirnya turning point gue tuh di situ, gue gabungin dari semuanya. Nah waktu itu lu 2019 you were doing media business or you were doing something else, because
Waktu lu sempet down, terpuruk, Retail lah pasti. retail. What were you doing? Still the same baby shop or what or something else? Iya, apapun itu. Misalnya kayak sate gue jual. Martabak, lu tau gak sih gue pernah dagang martabak pinggir jalan? Martabak manis. Iya, Oke. martabak kayak begitu. Ada gerobaknya di Cinere. Oke. Cinere ada, Cibubur ada, dan seterusnya. Panjang lah semuanya. Nah, Tapi di situ gue yakin lu dapat pembelajaran luar biasa sih dari pasti. behavior people from grassroots all the way. pastilah. Iya. Pastilah. Kan tadi lu sempat singgung kan? Iya. Kenapa lu berani sharing? Iya. Karena gue udah ngelaluin itu. Iya, gue udah pernah di grassroots. Pastilah. Wah, akar rumput mana coba yang nggak pernah gue masuk dalam situ? Semut kalah kali. Ya kan? Masuk gue akar rumput. Semuanya. Nah, lucunya adalah gue dari orang media yang privilege itu sebenarnya bisa gue jalanin, tapi nggak gue jalanin karena gue nggak punya uang untuk bangun media dan lain sebagainya, kayak ruangan ini apa segala macamnya, atau mungkin konten apa segala macamnya. Oke, gue terjun. Nah, transisi lo tau nggak? Di saat idealis gue, pokoknya gue harus dagang, tapi sementara ekosistem sudah berubah. Oke. Nah, kenapa gue berani sharing ke teman-teman di luaran sana? Akhirnya gue juga banyak hate dari orang-orang apa segala macamnya. Kayak seakan-akan gue terlalu cepat dapetin informasi ini, seakan-akan lo ya, bagi orang-orang yang mungkin belum mau belajar lebih lanjut gitu ya, karena gue pun jatuh di era transisi. Oke. Di saat orang beli, ya Indonesia ini kan baru sekarang ini nih ke belakang gitu ya, di saat orang pengen beli karena manfaatnya, sementara Amerika sudah duluan, makanya pernah ada bercandaan kan, Indonesia mah telat 10 to 20 years Tuh. behind. Iya. telat 10 sampai 20 tahun sama Amerika gitu kan, Iya. dia udah ngapain, kita baru mulai dan seterusnya kan. Iya. Nah, itulah. Nah, jadi lucunya takdirnya adalah ketika gue jatuh di era transisi yang mana Indonesia baru mengenal apa itu customer behavior. Oke. Coba aja cek di tahun-tahun itu. iPhone bermunculan, Iya. ya kan di Apple Group Iya, lah iya. dan lain sebagainya gitu kan. Nike lagi Wah, lagi happening. Oh iya, Di lagi- mana-mana langsung ABC run, DEF run, run. Iya kan? Iya kan? Run Tahun-tahun- away from all Iya. your responsibility. Tuh, tahun 17, 18, 19, ingat nggak sebelum COVID persis tuh? Itu. Jadi pas gua hancur, jadi tadi pertanyaan lu tuh pernah ngerasain nggak? Nah, lu ngeliat gua jadi dua, gua bertubi-tubinya. Gua hancur karena idealis gua, yang gua nggak peduli apa itu pasar, apa itu audiens gitu kan. Udah, pokoknya gua berjalan. Sempet shake lo punya faith nggak? Lu punya saudara di Uber, lu ngelihat mungkin ada nama gua sempet daftar Uber bro di tahun itu. Gimana mau daftar? Lu jangan sakit hati dong sama kata-kata itu. Lu santai bro. Mengatakan bahwa hati-hati bercopywriting kalau depannya pakai kata belajar. Belajar Facebook Ads dari nol. Belajar bikin konten potensi FYP. Hati-hati di situ. Gue udah ngerasain lah di panggung tuh udah ditinggal main handphone, ditinggal video call sama bininya. Itu depan muka gue. Gue lagi ngomong, iya Dede jangan lupa makan ya depan gue noh. Gue bilang, lu ngapain datang ke seminar kalau begini. Nah, gue nggak peduli apa itu pasar, apa itu audiens gitu kan. Udah pokoknya gue berjalan. Sempet shake lo punya faith nggak?